Ya, ketemu lagi dengan saya di channel Rune Mana Live. Hari ini saya akan membahas alur cerita lanjutan dari Osana Reimu, yaitu Reimu. Ini adalah kisah Reimu yang sudah dewasa dan yokai pemakan daging Rumia yang kembali menjadi kecil ya. Ini saya sarankan untuk nonton dulu pembahasan alur cerita Osana Reimu ya, biar kalian bisa paham, oke? Atau mungkin kalian nonton dulu Osana Reimu yang ada di channel teman saya ini ya. Oke, ini merupakan spoiler Reimu, jadi saya harap kalian siap untuk terkena spoiler ya. Tapi bagi yang sudah nonton pasti paham kan? Cerita ini diambil setelah insiden di Touhou 7.5 ya, yaitu Immaterial and the Missing Power. Dan terima kasih yang sudah menonton pembahasan alur Osana Reimu sampai 50 kali tayang ya. Ini membuat saya lebih semangat untuk membuat pembahasan alur Reimu ya. Padahal saya cuma bercanda ya, tapi makasih ya untuk Bang Rui ya yang sudah membantu saya ya. Dan oh ya, siapkan tisu karena perasaan kalian bakalan diaduk antara senang, bahagia, sedih, dan keren banget ya. Oke, tanpa perlu basa-basi saya akan mulai pembahasan Reimu, oke? Episode 1. Di hutan ada seorang yang memberikan sebuah bunga ke batu berukuran sedang. Yang sudah nonton Osana Reimu pasti tahu batu atau makam siapa itu ya. Ternyata itu adalah Rinosuke Morichika. Dan kemudian Yakumo Yukari pun datang. Rinosuke pun terkejut dan Yukari pun berkata, apakah kamu tahu makam siapa yang kamu beri bunga? Rinosuke pun menjawab, aku tidak tahu, tapi entah mengapa aku tahu kuburan siapa ini. Betapa keras aku berpikir, aku tidak tahu makam siapa ini. Tapi meskipun itu orang yang tidak dapat aku ingat, aku merasa kalau orang itu tidak boleh aku lupakan. Yukari pun terdiam dan ternyata malah tertidur sambil berdiri ya. Yukari pun bilang, maaf, cuacanya sangat bagus jadi aku tertidur. Dan Yukari pun melihat di makam batu tersebut, di atasnya ada sebuah karangan bunga dan menuduh Rinosuke. Tapi Rinosuke itu udah tahu karangan bunga siapa. Yukari pun bingung siapa yang melakukannya. Di sisi lain di kuil Hakurei, dua gadis sedang bertarung. Mereka bertarung sangat sengit sampai akhirnya gadis berambut pirang menggunakan Master Spark-nya dan gadis berambut coklat pun menghindari dan menggunakan Huso Tensei. Tapi sayang gagal, seketika hening sesaat dan akhirnya dipugem langsung rambut pirang sampai mental. Ternyata mereka adalah Reimu dan Marisa yang sudah dewasa ya, atau remaja bisa dibilang ya. Mereka pun adu mulut, tiba-tiba ada yang menggigit pantat Reimu dan ternyata itu adalah Rumia versi anak-anak. Akhirnya Reimu pun mencubit Rumia sambil berkata, dasar yokai bodoh. Setelah itu para peri memberitahu bahwa Rumia ingin memberi hadiah ke Reimu. Setelah Reimu lihat Rumia memberi karangan bunga, tapi Reimu menggunakan mode senderenya ya. Dikira bakalan terharu, ternyata Rumia menggigit lagi, sekarang ke kepala Reimu yang penuh air liur. Reimu pun akhirnya marah setelah itu. Setelah itu Rinosuke sedang menggendong Yukari sambil menaiki tangga ke kuil Hakurei dan melihat mereka sedang berlari. Yukari pun tersenyum sambil berkata, mereka bersemangat sekali. Dan melihat tangan Rumia, Yukari pun di akhir berkata, dengan keajaiban mereka terus kembali satu sama lain. Itu menentang semua alasan. Aku sedikit cemburu. Nah, episode baru 1 ini baru nonton udah ketawa plus baper ya. Kehidupan yang damai dan nyaman sekali, dan diakhiri juga dikasih musik yang cukup buat air mata saya mengalir ya.
Episode 2. Saat Reimu ingin menggunakan spell Karhuso Tensei tapi selalu gagal dan hancur. Akhirnya Reimu pun menyerah dan ingin bermalas-malasan dengan minum teh. Sayang diketok oleh Yukari dan berkata, Huso Tensei adalah kemampuan kuil Hakure dari generasi ke generasi. Itu adalah kemampuan yang dapat mencerminkan hati penggunanya. Dan gadis kuil sebelumnya menggunakan Huso Tensei menjadikan kegelapan hatinya menjadi kekuatan baru. Dan Reimu pun berkata, memang hatiku berada di mana sih? Dan akhirnya Rumiya pun datang dan menggigit Reimu. Yukari pun tertawa dan memiliki ide. Akhirnya mereka pun pergi ke ladang bunga. Di sana banyak sekali yokai bermain di sana. Yukari pun pergi kembali ke dimensi dan rebahan lagi ya. Reimu pun ngobrol dengan sang vampir Remelia ya. Kemudian Alice dan Pacoli dipaksa oleh Marisa dan Flandore untuk bermain ya. Dan terus Konpakuyomu tiba-tiba menebas Reimu tanpa alasan ya, gara-gara Yuko ya. Dan saya Yuko isengin Yomu ya. Di sini tiba-tiba datang Suika dengan ukuran raksasa dan menindih ladang bunga sampai hancur ya. Di sisi lain si yokai ladang bunga ingin menyirami bunganya ya, tapi alangkah kagetnya ladangnya hancur dan menghukum Reimu ya dan yang lainnya. Dan saat itulah Yukari datang dan berkata sampai kaget ya, kok jadi begini sih? Dan sepertinya Yuka memaafkan mereka ya. Yuka pun berkata, tidak kusangka yokai bermain dengan gadis kuil yang mencari uang dengan memusnahkan yokai. Dan para penonton dibawa kembali saat Reimu masih berbaju piko biasa ya. Yukari pun memarahi Reimu karena tidak bekerja dengan benar, karena gadis Hakure harus memusnahkan yokai jahat, tapi Reimu tidak mendengarkan Yukari. Yukari pun menceramahi Reimu sampai Reimu mengatakan membosankan. Yukari pun kaget. Reimu bilang, aku bosan membasmi yokai. Dan Yukari pun tertawa lepas sambil berkata, tidak kusangka gadis Sakura bilang bosan membasmi yokai, hanya kamu seorang saja Reimu. Flashback dan selesai. Dan Yukari pun bilang memang benar dia gagal sebagai gadis kuil Hakure, tapi dia adalah Hakure Reimu. Bukan begitu, gadis kuil yang canggung sambil tersenyum. Di akhir pun Rumiya memberi karangan bunga untuk Yuka. Yuka dan Yukari melihat bahwa segel Rumiya akan lepas. Oke, ceritanya sungguh damai sekali ya, bikin adem jiwa saya ya. Ada Remelia, Sakuya, Yomu, Yuyuko, Pacoli, Alice, Marisa, Flandore, Suika, dan para peri yang lain ya. Yang bikin saya risih ini dari awal muka Cirino kayak aduh ngakak gitu lihat mukanya ya. Oke, episode seterusnya bakalan campur aduk antara sedih dan bahagia. Oke, lanjut saja episode 3. Di hutan akhirnya segel Rumiya telah rusak dan Reimu pun terbangun. Dia bermimpi aneh. Tiba-tiba Marisa datang dan suruh Reimu lihat keluar, dan Reimu pun terkejut. Apa itu? Dan Yukari pun datang menjelaskan bahwa itu adalah Rumiya yang tersegel selama ini. Akhirnya lepas karena pita penyegel telah rusak. Dan itu adalah kegelapan yang disimpan dalam tubuhnya. Situasi ini sungguh buruk. Itu dapat merusak penghalang Hakure yang hebat dan menghancurkan Gensokyo. Tapi Marisa berkata, berarti ini sebuah insiden kan? Tapi Yukari mengancam Marisa untuk tidak ikut campur karena Shinigami Yukari sedang mempersiapkan sesuatu untuk melenyapkan Rumiya. Tapi Marisa tidak terima dan akhirnya Yukari mengancam dengan muka seram dan berkata, ini bukan game kecil yang kamu buat dan bisa kamu selesaikan dengan mudah. Dia adalah yokai pemakan daging. Di masa lalu banyak pembunuh manusia. Yukari pun bilang agar tidak ikut campur pada Reimu dan Reimu pun setuju. Tapi Marisa mungkin dalam hati tidak terima keputusan Reimu. Akhirnya Reimu pun terdiam beberapa saat dan bilang, sepi sekali rasanya. Dan ada yang menggigit tangan Reimu. Ternyata itu Rumiya. Tapi itu hanya khayalan Reimu saja. Akhirnya kenangan tergigit Rumiya pun keluar satu persatu. Dan Rumiya memberi karangan bunga, banyak kenangan tentang Rumiya keluar. Akhirnya Reimu pun berpikir untuk menyelesaikan insiden ini. Tiba-tiba Marisa datang untuk membantu. Sebagai teman Reimu pun tersenyum. Tapi Yukari datang dan menghentikan Reimu dan Marisa dengan muka mengancam. Tapi Reimu dan Marisa ingin tetap pergi. Tapi Yukari bilang, apakah yokai pemakan daging itu sangat penting bagimu? Dan Reimu pun menjawab dengan santainya, tidak sama sekali. Habisnya dia tukang gigit. Bila ada kesempatan dia sangat suka menggigit hingga air liurnya keluar. Itu ngeselin. Akan tetapi aku tidak pernah berpikir untuk membencinya.
Sejujurnya aku hanya ingin sendiri. Aku ingin minum teh dengan tenang. Aku hanya ingin semuanya kembali semula dan ingin merusak rencana Yukari. Tapi Yukari pun marah dan berkata, kamu memang gadis kuil yang gagal. Dengan tatapan membunuh, Yukari akan bertarung dengan Reimu dan Marisa. Tapi akhirnya Yukari pun kalah dan berkata, percuma, kegelapan itu sudah sangat kuat. Setelah 1 jam, kamu akan mati. Reimu pun dan Marisa mengabaikan kata-kata Yukari dan pergi. Sesaat Rinosuke pun datang. Apakah kau akan biarkan mereka pergi? Tapi Rinosuke berpesan agar tolong jaga Reimu dan Marisa. Dan Yukari pun tertawa sambil berkata, ya ampun, kenapa semua orang begitu egois? Di sisi lain, Reimu dan Marisa sedang menuju insiden tersebut. Wah, sebenarnya saya dibikin nangis sama kata-kata Rinosuke ke Yukari untuk tolong jaga Reimu dan Marisa. Ini bikin keluar air mata. Akhirnya pertarungan pun akan dimulai. Ini dia episode favorit aneh, yaitu episode 4. Langsung saja. Episode 4, Reimu dan Marisa sedang menuju insiden, tapi dihadang oleh kemampuan Rumiya yang berbentuk seperti meteor dan menyerang Reimu dan Marisa. Otomatis mereka menghindarinya, tapi sayang terlalu banyak. Akhirnya terdengar suara tertawa kecil ya, dan itu adalah Remelia, Flandore, Facoli, Sakuya, dan Meiling menyelamatkan Reimu. Di sisi lain, Marisa diselamatkan oleh Alice dan Yomu. Para peri pun datang, sayangnya muka Ciril masih sama konyol ya. Tapi akhirnya semuanya mengeluarkan spell cardnya masing-masing. Spell card loh, epic bener nih. Penyerangan pun dimulai sambil menghindari. Remelia dan Yomu menggunakan spell cardnya untuk membantu Reimu dan Marisa. Dari depan, Remelia menggunakan tombak Guguniru dan Yomu menggunakan tebasan pedang Rokuhouken dan tersenyum dan berkata, pergilah. Dan akhirnya Marisa menggunakan spell card Ninjinge Dust untuk mempercepat gerakannya sambil memegang tangan Reimu. Dan akhirnya Marisa menyerahkan insiden ini pada Reimu dan melempar Reimu ke sana. Tapi sayang, insiden tersebut mengeluarkan tangan untuk menyerang Reimu, tapi Marisa mengeluarkan Master Spark-nya untuk menghancurkan tangan tersebut. Tapi satu tangan nyaris menyerang Marisa. Tunggu, ada yang datang untuk menggunakan Master Spark yang lain untuk menyelamatkan Marisa. Ternyata itu Yuka, dan datang pula Yukari menggunakan 2 spell card-nya untuk menahan dan membiarkan Reimu bisa masuk. Setelah Reimu masuk dalam gerbong, ternyata ada Yukari yang sudah lemah, terlalu banyak menggunakan kemampuan yang ia simpan. Dan Yukari pun menceritakan bahwa kemampuan yang disimpan Rumiya hanya 1 orang, yaitu generasi Hakurei sebelumnya. Karena Hakurei sebelumnya menggunakan Huso Tensei, mengubah kegelapan dalam hatinya menjadikan kekuatan baru. Itu adalah kekuatan bernilai seumur hidup bagi Rumiya. Gadis kuil memasang 2 segel padanya, satu untuk menjaga energi gelap yang dia serap dibatasi, dan yang satu lagi untuk menutupi dosa Rumiya. Segel berlapis ganda, hanya 1 orang saja yang mengorbankan dirinya untuk menyelamatkannya. Hanya dia yang memikirkannya untuk mengabulkan keinginan untuk tidak memakan manusia lagi untuk selamanya. Hanya dia, teman terdekat Rumiya, yang bisa membuatnya berhasil. Yukari pun bersedih sambil berkata, aku ingin menyelamatkan dia, namun dia tidak ada yang bisa aku lakukan. Reimu pun menenangkan Yukari dan pergi meninggalkan Yukari. Yukari pun berkata, hanya Reimu lah yang bisa menyelamatkannya, karena Rumiya mungkin mengingatnya. Sampai akhirnya Yukari pun entah apa yang terjadi, terdengar suara kaca dibobol masuk. Di sisi lain, akhirnya Reimu bertemu dengan Rumiya dewasa, dan Rumiya berkata, kamu sudah tua besar Reimu. Di akhir ternyata Yukari diselamatkan oleh si Shinigaminya. Chen pun sedih melihat Yukari sungguh berantakan, dan Ran pun berkata, Anda terlalu menanggung beban sendiri. Kumohon percayalah pada kami, karena kami Shinigami Anda dan kita ini keluarga. Dan Yukari pun menjawab, baik, aku serahkan sisanya pada kalian berdua.
Aku ingin istirahat sebentar. Wah, dari awal saya suka bagian saat semuanya bilang spell Cardo, berasa epic gitu. Mereka kerjasama semuanya untuk menyelamatkan Rumia, dan Yukari pun datang di akhir sebagai bantuan terakhir. Itu bikin saya gemeter, musuh yang menjadi kawan, dan di akhir saya bikin sedih saat Yukari bercerita tentang Rumia dan ibunya Reimu. Oke, berikutnya episode 5. Ini akan panjang ya. Reimu pun tertusuk oleh kemampuan Rumia sambil tertawa, tapi sayang itu hanya tiruan kertas mantra. Dan Reimu pun menyerang Rumia, tapi sayang ditahan sambil mengobrol sedikit ya. Dan pertarungan pun langsung dimulai. Reimu menggunakan tiruan untuk menyerang Rumia, tapi sayang itu percuma, soalnya Rumia terlindung oleh aura gelap. Rumia ingin menghancurkan Gensokyo sambil menyerang Reimu, tapi Reimu berkata, "Mengapa?" Rumia pun berkata, "Bukankah kamu melihatnya? Kegelapan ini dipenuhi dengan kebencian, kemarahan, dan kesedihan." Akhirnya Remu pun terlahap kegelapan dan melihat banyak orang yang bersedih dan berkata, "Aku minta maaf." Remu pun langsung menggunakan kemampuannya untuk menghancurkan kegelapan tersebut. Rumia berkata, "Gadis kuil sebelumnya berusaha sekuat tenaga demi Gensokyo. Tidak, tapi demi manusia dan yokai. Dia orang baik, tapi Gensokyo sungguh kejam. Pada akhirnya dia hanya dibenci manusia maupun yokai. Itu sungguh kejam." Dan akhirnya Rumia ingin membalaskan dendam deminya untuk menghancurkan Gensokyo. Rumia pun berubah wujud di sisi lain. Semua teman merasakan Gensokyo akan dihancurkan, dan Rumia pun berubah menjadi seperti Ibu Reimu yang diselimuti aura gelap. Yang nonton Osana Reimu pasti tahu ya. Dan Rumia pun menyerang Reimu. Reimu pun mental cukup jauh di ambang kematian atau pingsan. Reimu pun berkata, "Membosankan." Kita kembali ke flashback saat Yukari tertawa lepas. Dan Yukari pun bilang, "Jika kamu tidak bekerja memusnahkan yokai, maka keseimbangan Gensokyo tidak akan seimbang." Dan akhirnya Yukari pun menembakkan dan makunya terciptalah kembang api sangat indah. Yukari pun berkata, "Itu memiliki kekuatan penghancur, bisa melukai manusia. Tapi gimana menggunakannya? Itu juga bisa indah." Yukari pun menjelaskan, "Uso Tensei itu sulit. Itu jalan yang akan kamu tempuh. Apakah kamu bisa menciptakan Huso Tensei kreasi buatanmu sendiri? Dan seandainya kamu berhasil, manusia dan yokai akan bisa hidup bersama di Gensokyo. Semua akan tertawa dan tersenyum selamanya. Jadi, apakah pilihanmu, Reimu?" Kita kembali. Akhirnya Remu pun mengeluarkan kemampuannya dan bangun kembali dan berkata, "Kapanpun aku mencoba memusnahkan yokai, aku tidak bisa. Itu membuatku seperti orang bodoh. Pada akhirnya aku harus melakukannya." Akhirnya Remu mengeluarkan 5 spell cardnya dan mulai bertarung dalam pertarungan dan maku. Dan menjelaskan jika Remu bisa mengalahkan dengan 5 spell card-nya, dia menang. Tapi jika tidak, Rumialah pemenangnya. Dan akhirnya pertarungan pun dimulai dengan spell card pertama Remu, Yin Yang Orb, menyerang Rumia bagaikan petasan, tapi itu tidak terasa bagi Rumia. Dan Reimu pun menggunakan spell card kedua, yaitu Danmaku Kijukekai. Dan Rumia pun mengira Reimu itu sedang bercanda bertarungnya, tapi itu adalah ciri khas pertarungan di Gensokyo. Dan akhirnya pelindung pun hancur. Rumia menyerang Reimu, tapi saat Rumia terus diserang, padahal nggak sakit, tapi air mataku keluar. Akhirnya aura yang menyelimuti Rumia pun perlahan hilang, dan menjelaskan bahwa Rumia ingin menghancurkan Gensokyo karena tidak ingin Reimu seperti ibunya yang dibenci manusia ataupun yokai. Itulah mengapa Rumia ingin menghancurkan Gensokyo. Tapi itu tidak akan terjadi karena Reimu memiliki banyak teman untuk membantunya, terutama Marisa, teman dari kecil. Dan akhirnya spell card ketiga pun digunakan.
Bersamaan dengan spell card keempat pun dikeluarkan, Sile, Husofuin. Rumia pun terdiam dan Reimu berkata, mereka benar-benar merepotkan. Bahkan spell card ini tercipta karena mereka dan ada yokai yang selalu ikut campur. Padahal aku tidak meminta bantuan. Tidak lain itu Yukari. Bagaimanapun spell card ini adalah awal dari semua. Kita langsung dibawa ke insiden Embodiment Scarlet Devil, Perfect Cherry Blossom, dan Immaterial and the Missing Power. Reimu bertemu dengan banyak orang. Dia sangat berterima kasih karena kartu ini memberi banyak hal penting. Itu sebabnya aku tidak akan kalah duel denganmu, Rumia. Dan akhirnya Rumia pun dulu sambil berkata, kamu sudah tumbuh besar, Reimu. Ini adalah spell card terakhirku. Jika kau bisa menahannya, kau menang. Dengan spell card terakhirmu ini adalah serangan terakhirku. Pertarungan pun berlanjut. Rumia menembakkan peluru ke Reimu, tapi Reimu terus menghindari. Tapi sayang, spell Rumia langsung diaktifkan, yaitu Shinu Soranai. Kemampuan ini melingkari Reimu, tapi Reimu pun menggunakan spell card-nya juga dengan aura yang melindungi tubuhnya, yaitu Huso Tensei. Pertarungan saling mengadu pun dimulai. Akhirnya aura gelap pun mulai retak. Sinar terang keluar dari dalam aura gelap dan berubah menjadi sinar terang. Rumia pun kalah sambil memeluk Reimu. Spell Reimu masih berfungsi. Perpisahan pun dimulai. Rumia perlahan mulai lenyap. Sedikit demi sedikit teman yang lain pun melihatnya dan perlahan mengeluarkan air mata. Percakapan menyedihkan pun dimulai. Alasan Rumia ingin menghancurkan Gensokyo karena demi Reimu. Dia tidak ingin hal yang terjadi pada temannya terulang kembali, atau ibunya Reimu ya, dibenci oleh yokai maupun manusia. Tapi Rumia sadar bahwa Reimu itu berbeda. Ada banyak teman, dan sekarang aku memikirkannya. Selama hidupku aku melakukan banyak hal bodoh, dan ketika aku melakukannya sesuatu yang tertinggal hanya penyesalan. Tapi walau begitu aku selalu menemukan hal-hal yang membuatku bahagia. Aku bisa bertemu kalian, dia dan aku bahagia bisa bertemu denganmu, Reimu. Perlahan tubuh Rumia hampir lenyap. Reimu pun mulai menangis dan semuanya langsung nangis kencang-kencangnya. Dan kenangan pun keluar satu persatu. Di saat Reimu menggendong Rumia, ternyata teman yang lain di belakang. Itu cukup menyedihkan. Dan akhirnya Rumia mengucapkan terima kasih dan lenyap. Dan diakhiri Reimu bilang, kami kehilangan seseorang yang tak pernah tergantikan. Wih, baper banget, jir. Pas bikin video ini sambil ngedit saya sedih banget, bahkan percakapan pun sedih saking terharunya. Nonton bagai yang ini. Oke, ini adalah episode terakhir dari pembahasan Reimu. Langsung saja ya. Episode 6. Akhirnya Rumia tersadar dan melihat apakah dia sudah mati, dan kemudian datanglah orang yang menggunakan topeng Hollow Ichigo ya. Dan Rumia pun langsung menendangnya. Ternyata itu adalah ibu Reimu. Rumia pun langsung memeluk ibu Reimu setelah sekian lama tidak melihatnya, sambil menangis haru. Setelah itu Rumia pun bilang, apakah ini dunia sudah mati? Tapi ibu Reimu hanya tertawa dan menyuruh Rumia untuk ikut dengannya. Ternyata ini adalah realita Gensokyo yang tidak diketahui. Bisa dibilang Gensokyo bukan hanya satu, tapi ada banyak Gensokyo. Rumia pun bingung, berarti selama ini kita ini palsu. Ibu Reimu pun menghajar Rumia dan berkata, dasar bodoh, apa kau pikir kenangan kita waktu itu hanya kepalsuan? Tentu saja tidak kan? Rumia pun langsung berkata, maaf, kau benar, kenangan waktu itu tidaklah palsu. Setelah itu gempa terjadi. Sepertinya ada penghalang spesial yang dibuat. Makanya ibu Reimu sampai sekarang masih belum dibawa ke dunia orang mati. Saat Rumia dan ibu Reimu akan pergi ke dunia orang mati, tangan Rumia dipegang oleh Reimu agar tidak pergi. Ternyata Huso Tensei milik Reimu sudah aktif, memaksa Rumia untuk tidak pergi karena akan membosankan jika tidak adamu. Akhirnya ibu Reimu mendorong Rumia ke sisi Reimu karena Rumia bisa hidup kembali dengan kegelapannya, dan Huso Tensei untuk kembali ke Gensokyo. Dan Rumia pun mengucapkan terima kasih, aku pergi dulu ke ibu Reimu. Rumia akan hidup bahagia dengan kehidupan kedua ini. Dia akan menghargai kehidupannya ini. Ibu Reimu pun bilang berjanjilah. Sebelum mereka pergi, ibu Reimu mengucapkan, jaga dirimu baik-baik, Reimu.
Akhirnya Rumiya dan Reimu pun kembali ke Gensokyo. Dan setelah itu Yukari dan Jujuko datang. Itu rencana Yukari agar ibu Reimu tetap di situ dengan kekuatan Yuyuko. Reimu mengembangkan Huso Tensei-nya menjadi Huso Tensei baru. Alasan Yukari mengajari Reimu Huso Tensei itu untuk saat ini. Dan Yukari percaya pada Reimu. Dan akhirnya ibu Reimu pun mulai lenyap. Yukari pun langsung memeluk ibu Reimu dan berkata, "Tunjukkanlah perasaanmu itu terlalu menyakitkan." Yuyuko pun pergi duluan agar suasana mereka berdua tidak terganggu. Percakapan sedih antara Yukari dan ibu Reimu pun dimulai hingga ibu Reimu lenyap. Yukari pun berkata, "Selamat tinggal orang yang aku cintai." Dan di Gensokyo, perbaikan insiden sedang dilakukan. Yukari dan Yuyuko sedang mengobrol tentang ibu Reimu dan Gensokyo yang lain. Yukari pun pergi dan berkata, "Ayo Yuyuko, kita pergi." Yuyuko bilang, "Kemana?" Yukari pun menjawab, "Tentu saja setelah insiden selesai, waktunya pesta minum teh." Dan selesai. Akhirnya kita dibawa ke setiap karakternya ya, dan diperkenalkan. Dan diakhiri Yukari melihat sambil tersenyum. Reimu dan Rumiya tertidur di batu nisan ibu Reimu bersama. Tamat. Sungguh cerita yang mengharukan ya. Segitu saja ya pembahasan alur Reimu ya. Gimana? Sedih sejujurnya Reimu lebih seru karena karakternya banyak ya. Apalagi saat di episode 4 keluarin spell card-nya bersama ya. Momennya sungguh epic ya. Saya suka banget. Nah, akhirnya juga lebih indah, bisa dibilang happy ending ya. Dan terima kasih ya yang sudah menonton Reimu sampai habis. Menurut saya ceritanya menarik ya. Seiyunya jangan ditanya ya, udah pasti nice banget. Soal musik dan BGM, saya suka banget ya. Soal grafik bagus, lebih bagus ini untuk Reimu saya kasih nilai 9,2 ya. Itu pendapat saya ya, karena saya suka ketika anime menunjukkan seluruh karakternya ya, kayak Reimu ini. Untuk kesimpulannya, nikmatilah hidup walau sesulit apapun, karena hidup hanya satu kali. Kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi di masa depan ya. Oke, segitu saja. Saya Runeman Alive. Terima kasih sudah menonton. Bye bye.